Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan memasuki pembelajaran pendidikan agama dan budi pekerti kelas 11. Untuk bab pertama yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Untuk yang A, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Pengertian kitab. Kitab itu menurut bahasa atau etimologi artinya tulisan. Sedangkan kitab menurut istilah adalah kumpulan tulisan firman Allah yang terdapat lembaran-lembaran yang disusun menjadi bentuk sebuah buku. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah itu mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Nah, di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa ada 4 kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala diturunkan pada masa yang berlainan. Nah, jadi tidak diturunkan 4 kitab sekaligus, tapi bertahap. Nah, sebuah kitab tersebut berisi ajaran pokok yang sama, sebenarnya tujuannya sama. Untuk apa? Yaitu untuk ajaran mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan itu berarti kita mentauhidi atau meyakini keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berbeda hanyalah dalam hal syariat karena disesuaikan dengan zaman dan keadaan umat pada waktu itu. Jadi tidak sama ajaran Injil, Taurat, Zabur, dan Al-Quran itu semua berbeda. Nah, tapi untuk apa Al-Quran itu dihadirkan? Kenapa Al-Quran itu nggak pertama? Kenapa Al-Quran itu harus terakhir? Nah, itu ada alasannya. Karena Al-Quran itu adalah sebagai penyempurna ajaran. Nah, bahkan yang menerima Al-Quran pun, yang menerima wahyu Al-Quran pun adalah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Muhammad pun adalah beliau Nabi akhir zaman, Nabi terakhir, Nabi penyempurna agama seperti Al-Quran. Nah, jadi sudah ada pasangannya, gitu ya. Nah, oke. Selanjutnya, macam-macam kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat berasal dari bahasa Ibrani atau Torah atau instruksi. Kitab Taurat adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat menjadi petunjuk dan bimbingan bagi Bani Israel. Kala itu kan ada sebuah pertikaian. Makanya Allah turunkan Taurat untuk meluruskan atau untuk mendamaikan. Nah, isi pokok dari Taurat itu ada 10 asas, yakni asas akidah dan asas kebaktian atau syariat. Nah, nanti bisa dicatat. Nah, untuk 10 asas tersebut yaitu yang pertama, isinya itu tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Asas itu gimana pun, kitab apapun pasti mengisahkan Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyembah berhala, karena zaman dahulu itu orang-orang itu menganggap bahwa berhala itu adalah Tuhan. Nah, untuk asas yang ketiga atau ajaran yang ketiga yaitu jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seseorang itu menyembah berhala berarti dia sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk asas yang keempat yaitu sucikan hari Sabat atau hari Sabtu. Makanya kalau orang Bani Israel itu kalau hari Sabtu itu adalah hari yang kalau kita umat Islam itu ajarannya itu hari yang istimewa itu hari Jumat, tapi kalau Bani Israel itu hari Sabtu atau orang Yahudi. Dan sebenarnya orang Yahudi yang masih murni dengan ajaran Taurat yang benar itu dia masih mengisahkan Allah. Tapi kalau sekarang itu kan mungkin budaya hari Sabtu
kalau kita itu agama itu lama kelamaan akan berbeda, akan terpecah menjadi berbagai aliran. Jadi aliran itu tidak hanya untuk umat Islam, tapi untuk agama lain pun juga ada yang namanya aliran. Gitu. Lagi yang kelima yaitu hormati kedua orang tua. Nah, ini ajarannya untuk menghormati dan menghargai orang tua. Lalu yang keenam, jangan membunuh, karena pada zaman itu banyak sekali orang saling membunuh manusia itu rasanya seperti membunuh semut. Tadi orang beda nih materi kewan kami materi manusia itu. Terus jangan berzina. Zaman dulu berzina itu adalah hal yang biasa. Makanya ada ajaran, makanya diturunkan dalam ajaran Taurat. Nah gitu. Untuk yang selanjutnya, jangan mencuri. Pencurian itu juga sangat merajalela. Makanya Allah itu tadi pokoknya tujuan Taurat itu diturunkan karena ingin membuat sebuah kedamaian. Gitu. Jangan bersumpah palsu atau bersaksi dusta. Nah biasa orang itu sudah terbiasa bermain sumpah. Kita jangan suka bermain sumpah palsu. Saja kita bohong ya. Untuk selanjutnya yang terakhir yaitu jangan menginginkan milik orang lain. Ojo tamak ngarap-ngarap pelehane wong liya, karena setiap manusia itu sudah punya jatah masing-masing gitu. Nah untuk selanjutnya yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur berasal dari kata Zabaro Yazbururu Zabr yang berarti menulis. Makna aslinya adalah kitab yang tertulis. Sebagian ulama menyebutkan Mazmur, yaitu salah satu kitab suci yang diturunkan sebelum Allah menurunkan Al-Quran. Nah, Zabur adalah kitab suci yang diturunkan Allah SWT kepada kaum Bani Israel. Bani Israel semua memang dalam zaman dahulu itu ya Bani Israel bahkan sampai sekarang masih ada kan. Jadi melalui utusannya yang bernama Nabi Daud alaihissalam. Gitu. Nah, dalam kitab Zabur itu ada namanya 5 ajaran. Nah, ajaran yang pertama yaitu nyanyian untuk memuji Tuhan. Nah, jadi nyanyiannya dulu tuh terus nyanyinya gimana Bu? Jangan dulu haleluya atau apa gitu. Nah bukan. Nah pujian itu seperti syair atau dulu itu para sufi gitu loh. Dia menikmati lantunan, terus dia mengembara dan menyalakan seruling untuk menikmati kekuasaan atau kebesaran Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Nah untuk yang kedua yaitu nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur. Nah tadi ya pokoknya ini sering ada nyanyiannya gitu kalau ajarannya di Zabur. Nah mungkin juga sholawat juga dulu ada kolaborasi dari aliran ini gitu. Terus ratapan jamaah ya tadi seperti kayak saat ini tuh ada namanya mujadah, terus ada namanya al-khidmah, dia melantunkan sholawat untuk supaya bisa menikmati menghayati keesaan Tuhan kayak gitu. Terus ratapan dan doa individu yaitu permohonan doa, terus nyanyian untuk raja karena dulu itu ya sistemnya masih kerajaan, ini kan zaman dulu. Tapi kalau kita ikuti sekarang sudah tidak bisa karena kita sudah punya Al-Quran. Jadi kita kalau kayak gini saya tak ikut Zabur ya tidak boleh. Kita sudah punya Al-Quran sebagai penyempurna kita. Jadi kita baik menggunakan Al-Quran, jangan menggunakan kitab yang lain gitu ya. Kitab Injil diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil diturunkan untuk memuat keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah
sebagai petunjuk dan cahaya penerang bagi manusia. Jadi intinya semua kitab itu sebenarnya tujuannya sama Allah gitu. Untuk yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, bertahap, jadi tidak segelondong langsung diturunkan kepada Nabi Muhammad karena berat. Jadi ketika Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu itu tidak hanya menerima saja, tapi juga harus mampu menyebarkan dan mengamalkan. Itu kan berat. Jadi Allah memberikan wahyu itu sesuai dengan tragedi yang terjadi pada zaman itu, pada saat itu kayak gitu. Nah, Al-Quran merupakan kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan ajaran Islam. Al-Quran diturunkan selama kurang lebih 23 tahun atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, Al-Quran terdiri atas 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 345 huruf. Wahyu yang terakhir turun adalah Quran Al-Maidah ayat 3. Ayat tersebut turun pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah ketika Nabi Muhammad SAW sedang menunaikan haji wada atau haji perpisahan. Beberapa hari sesudah penerimaan wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW meninggal dunia atau wafat. Nah, jadi di akhir tugasnya mengembuskan terakhir saat penerimaan wahyu terakhir gitu. Nah, Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW menghapus sebagian syariat yang tertera dalam kitab-kitab terdahulu dan melengkapinya dengan tuntunan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan berlaku bagi semua umat manusia sampai akhir zaman. Makanya tadi saya mengatakan ya, apakah kita bisa mengikuti kalau memang semua kitab itu bertujuan kepada Allah, apakah kita juga bisa berpacu pada kitab lain? Tidak, karena kita umat Islam itu menggunakan kitab Al-Quran, karena kitab Al-Quran adalah kitab penyempurna ajaran Islam. Oke, selanjutnya yaitu tugas pribadi. Tugas pribadinya ada 3 soal. Soal yang pertama, carilah ayat yang mendukung keberadaan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Nah, sebelum Al-Quran ada kitab apa saja? Nah, jangan lupa tadi bisa disimak ya. Oke, dicari ayat penguatnya. Ayat penguatnya carinya di mana? Ya di Al-Quran. Ada nggak? Ada pastinya, gitu ya. Untuk yang kedua, jelaskan pesan-pesan yang terkandung dalam ayat yang kamu temukan tersebut. Nah, ayatnya yang tadi sudah kamu cari, silakan dicari kandungannya, intisarinya, hikmahnya itu apa, silakan kalian tulis. Nah, yang ketiga yaitu carilah hikmah dari mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi ada korelasi ya, korelasi itu hikmah sama pesan yang terkandung gitu. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.